Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Norman Sani, calon guru penggerak angkatan 5 yang bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri Karangmekar Mandiri 2 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 akan menjawab mengenai kaitan nilai dan peran pendidik atau guru penggerak dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi di sekolah. Nilai-nilai guru penggerak yang harus tumbuh pada seorang guru penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran pemimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Guru penggerak memiliki 5 peran yang harus diimplementasikan dalam kesehariannya. Di antaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Dengan nilai dan peran yang dimiliki guru penggerak, diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif pertama kali dikembangkan oleh David Corperider. Menurut Corperider, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Berbeda dengan inquiry apresiatif yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Tahapan dalam inquiry apresiatif dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah bagja, yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain adalah segala kekuatan yang ada dalam kehidupan batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lahirnya atau bukan dasarnya dan tumbuhnya itu. Profil pelajar Pancasila merupakan acuan bagi pendidikan di Indonesia. Selain itu, profil pelajar Pancasila merupakan gambaran, proyeksi, dan harapan yang bangsa kita upayakan agar mewujud pada murid di Indonesia di masa depan kelak. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global,
Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila harus dihidupi oleh para pendidik sebagai model mental para pendidik. Keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila melalui pendekatan inquiry apresiatif. Nilai dan peran guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila yang merupakan harapan mewujud pada peserta didik merupakan input kekuatan bagi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi peserta didik, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila harus termuat dan sejalan dengan visi guru penggerak yang dirumuskan melalui pendekatan manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yang menjabarkan visi guru penggerak menjadi berbagai prakarsa perubahan yang pada akhirnya bermuara pada keselamatan dan kebahagiaan peserta didik yang setinggi-tingginya. Jika disimpulkan, keselamatan dan kebahagiaan peserta didik yang setinggi-tingginya diperoleh dari perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, serta pengimplementasian nilai guru penggerak yang diwujudkan dari prakarsa perubahan yang merupakan turunan visi guru penggerak. Rumusan visi yang membuat saya bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya adalah mewujudkan tumbuh kembang potensi peserta didik yang selaras dengan profil pelajar Pancasila untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari kalimat visi tersebut diturunkan menjadi kalimat prakarsa perubahan, yaitu melaksanakan pembiasaan sholat duha untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalimat prakarsa perubahan melaksanakan pembiasaan sholat duha untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dijabarkan dalam kanvas bagja dengan tahapan berikut. Pada komponen B atau buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya munculkan adalah yang pertama, mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan analisis terhadap budaya, iklim, dan lingkungan sekolah. Yang kedua, melakukan dialog dengan kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan, komite sekolah, serta peserta didik. Yang ketiga, mencari literatur tentang berbagai kegiatan untuk mewujudkan peserta didik beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang keempat, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum terkait program pembiasaan sholat duha. Komponen A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang dimunculkan, yang pertama adalah, apa pengalaman keberhasilan guru dalam menerapkan pembiasaan sholat duha dalam mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia? Pertanyaan kedua, bagaimana teknis pelaksanaan sholat duha berjamaah bagi peserta didik? Yang ketiga, bagaimana daya dukung sekolah, diantaranya adalah sosial, politik, ekonomi, lingkungan, maupun sumber daya manusia terhadap pelaksanaan pembiasaan sholat duha? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasi dan menginventarisir kekuatan potensi peserta didik dalam hal beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, melibatkan seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembiasaan sholat duha bersama. Yang ketiga, memanfaatkan segala daya dukung sekolah, sosial, politik, ekonomi, lingkungan, maupun sumber daya manusia dalam mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Komponen selanjutnya adalah komponen G atau gali mimpi. Pertanyaan yang dimunculkan adalah yang pertama, apa yang menjadi target keberhasilan pelaksanaan pembiasaan sholat duha? Yang kedua, apa yang harus dilakukan
agar kegiatan pembiasaan sholat duha dapat berjalan secara konsisten. Yang ketiga, apa yang guru rasakan apabila pembiasaan sholat duha berhasil menjadi kebiasaan baik peserta didik. Yang keempat, tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah pembiasaan sholat duha dikatakan berhasil. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah menetapkan target keberhasilan sebesar 75% peserta didik terbiasa melaksanakan sholat duha di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, melakukan survei kepada orang tua terkait pembiasaan sholat duha di rumah dan harapan apa yang dikehendaki dari kegiatan pembiasaan sholat duha. Yang ketiga, melakukan berbagai strategi agar pembiasaan sholat duha dapat berjalan secara baik dan konsisten. Yang keempat, guru merasa senang apabila kegiatan sholat duha berhasil menjadi kebiasaan baik peserta didik. Yang kelima, tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pembiasaan sholat duha dikatakan berhasil adalah melakukan pembiasaan lain yang dapat mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Komponen selanjutnya adalah komponen J atau jabatan rencana. Pertanyaan yang dimunculkan adalah, yang pertama, apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat duha? Yang kedua, bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan pembiasaan sholat duha? Yang ketiga, ide atau gagasan apa yang dikuatkan terkait pelaksanaan kegiatan pembiasaan sholat duha? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi sarana-prasarana pendukung kegiatan pembiasaan sholat duha. Yang kedua, menyusun aturan dan mempersiapkan pembimbing pelaksanaan kegiatan pembiasaan sholat duha. Yang ketiga, melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan pembelajaran secara bergiliran. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembiasaan sholat duha terhadap peningkatan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kelima, melakukan diseminasi kepada orang tua terkait keberhasilan kegiatan sholat duha. Tahap selanjutnya adalah komponen A atau atur eksekusi. Pertanyaan yang dimunculkan, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau pelaksanaan pembiasaan sholat duha? Yang kedua adalah peran apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembiasaan sholat duha dan siapa yang mengisi peran tersebut. Yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor kegiatan pembiasaan sholat duha agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Yang keempat, kapan pelaksanaan kegiatan pembiasaan sholat duha mulai dilaksanakan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah menyusun tim satuan kerja pelaksana pembiasaan termasuk pembiasaan sholat duha. Yang kedua, menyusun rencana program pelaksanaan dan jadwal kegiatan pelaksanaan pembiasaan sholat duha. Yang ketiga, mengundang pengawas dan komite untuk berkonsultasi terkait evaluasi kegiatan pembiasaan sholat duha. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembiasaan sholat duha di SD Negeri Karangmekar Mandiri 2 Kota Cimahi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.